Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kadar Allah Subhanahu wa taala atas semua limpah rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesempatan untuk terus berbagi ilmu pengetahuan pada musim pandemi COVID-19 ini. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bertemu bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc bersama Lembaga Rado Institut Statistik Online dalam kampus dunia maya www.radoinstitute.com. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu isu yang baik, yaitu isu di mana bagaimana cara menyentuh isu-isu agama dan sosial dengan menggunakan sentimen analisis untuk menghasilkan riset artikel internasional bereputasi. Yang mana kegiatan ini kita kemas dalam suatu bedah riset artikel. Nah, sebagai pendahuluan bahwa banyak isu-isu agama atau isu-isu sosial yang mempunyai daya jual yang baik untuk diterbitkan di dalam suatu jurnal internasional bereputasi atau berindeks, katakanlah indeks Scopus dan seterusnya, tetapi harus disentuh dengan menggunakan kaedah-kaedah sains. Nah, ini dia. Karena kita ketahui bahwa menyentuh isu-isu agama dan sosial ini dengan kaedah-kaedah sains akan memberikan penjelasan, akan memberikan uraian-uraian yang diikuti oleh teknik-teknik sains yang mungkin ada rumus, ada grafik dan segala macamnya, sehingga dapat diterima dengan baik oleh para reviewer, editor dari suatu jurnal untuk diterbitkan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menyentuh isu-isu agama dan sosial tersebut dengan menggunakan suatu teknik atau suatu analisis yang disebut dengan sentimen analisis. Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan perjumpaan bedah riset artikel pada kali ini. Nah, kita akan lihat. Nah, pada kesempatan ini ada satu riset artikel yang menarik yang akan kita bahas, di mana riset artikel ini itu adalah riset artikel yang kita lakukan secara berkolaborasi bersama-sama antara rekan-rekan dosen dari Departemen Agama, dari Fakultas Agama. Nah, di mana isu yang akan kita sentuh di sini adalah isu sosial atau isu agama, yaitu tentang poligami dengan menggunakan sentimen analisis. Nah, di mana riset artikel ini telah terbit di Bulletin of Electrical Engineering and Informatics pada volume 10 nomor 4 tahun 2021. Bulan Agustus, masih baru. Nah, apa yang kita coba ungkapkan dalam riset artikel yang kita garap secara bersama, secara berkolaborasi ini adalah kita ingin membuktikan secara ilmiah bahwa isu poligami itu pada tahap sekarang ini sudah merupakan isu yang biasa saja. Tidak seperti isu-isu yang dahulunya di mana poligami itu dipandang sebagai negatif, atau isu-isu yang kemungkinan ke depan akan menjadi positif, kita tidak tahu. Jadi intinya apa yang kita lakukan pada riset artikel ini adalah kita ingin mencoba menyampaikan kepada para pembaca bahwa isu poligami ini
apakah di tahun-tahun yang sekarang ini sudah menjadi biasa saja fenomena ini di tengah masyarakat Indonesia. Nah, oleh sebab itu kita akan menggunakan kaidah sentimen analisis itu berbasiskan kepada data-data di Twitter oleh rakyat Indonesia tentunya. Jadi perbincangan-perbincangan tentang isu poligami di Twitters itu, di Twitters penduduk Indonesia tentunya, itu akan kita ekstrak, kita ambil sebagai data, lalu diekstrak dengan menggunakan sentimen analisis. Jadi saudara bayangkan bahwa isu agama atau sosial poligami ini akan kita sentuh dengan kaidah-kaidah sains, di mana cara teknik pengambilan datanya itu tidak kita gunakan teknik-teknik sederhana, mungkin seperti menggunakan kuesioner gitu. Kita tidak menggunakan kuesioner dalam melaksanakan riset ini, tetapi kita gunakan teknik yang lebih canggih lagi, yaitu dengan mengambil seluruh perbincangan tentang poligami oleh penduduk Indonesia, khususnya melalui Twitters. Kita ambil data mentahnya, lalu kita ekstrak dengan menggunakan teknik sentimen analisis, lalu kita desain dengan menggunakan sentimen analisis, lalu kita putuskan apakah poligami ini bernilai positif, negatif, atau biasa-biasa saja, atau disebut dengan netral tadi. Nah, tentu saja ini merupakan suatu bidang riset yang dapat dilakukan atau dikolaborasikan antara oleh orang statistik, oleh orang IT, karena di sini ada data mining. Data mining itu kalau orang statistik mereka menyebut punya mereka, silahkan. Orang IT pun menyebut punya mereka, itu ya silakan saja, tidak jadi masalah. Lebih banyak dimiliki, lebih banyak yang merasa memiliki konsep data mining ini, ya tentu lebih bagus. Untuk kedepannya prospek data mining ini akan terus menjadi maju, jadi berkembang dalam berbagai riset. Nah, oleh sebab itu, apa yang kita lakukan, apa yang kita perlukan dalam hal ini? Nah, dalam menggunakan mengekstrak data Twitter tadi, yang nantinya akan dianalisis menggunakan sentimen analisis, tentu kita memerlukan alat bantu untuk mengambil data Twitter ini. Nah, software yang kita gunakan adalah software R tentunya. Jadi kalau saudara lihat dari 1.500 perbincangan di Twitter, ini kita lihatkan contohnya perbincangan dari 1384 sampai 1388. Nah, dia sebanyak ini nantinya yang akan kita ekstrak, data ini nanti diekstrak. Jadi kalau kita tengok perbincangan di 1384, berarti bapaknya poligami, terus yang 385 menggalakkan poligami secara aman, 100.306 Nabi Muhammad nggak pernah berpoligami, dan seterusnya. Jadi inilah kata-kata dalam Twitter tadi yang akan kita ambil. Asal ada perbincangan tadi menggunakan kata poligami, kita ambil. Lalu dengan menggunakan teknik atau menggunakan software tertentu, informasi kata-kata seperti ini akan diperhalus sehingga kita akan melihat, dapat kita lihat asal sumber dari akun apa, kapan waktunya, tanggalnya berapa, bahwa perbincangan ini dilakukan. Nah, seperti itulah teknologi itu sudah luar biasa berkembangnya. Jadi data Twitter yang membahas tentang poligami tadi itu bisa direkap atau diambil data catatan datanya. Siapa akun yang menggunakannya, kapan dan tanggal berapa. Itu sudah dapat dipantau gitu. Nah, dengan menggunakan data-data inilah nantinya akan kita putuskan apakah dari 1.500 perbincangan tentang poligami tadi dapat menghasilkan suatu kesimpulan bahwa
poligami itu memang suatu hal yang negatif, positif, atau suatu yang biasa-biasa saja atau suatu netral. Nah, salah satu alat yang dapat digunakan untuk melakukan ini, untuk mengambil data Twitter ini adalah salah satunya adalah software R. Nah, ini dia software R. Jadi dalam software R itu ada menu package. Dalam menu package ini nanti saudara akan menginstal sehingga keluar satu hal atau suatu tools yang akan berguna dalam kajian ini, yaitu seperti yang dalam warna biru ini adalah Twitter. Nah, jadi kalau begitu, software R ini dapat saudara ambil secara gratis di Google Searching, lalu saudara buka, ambil package, menu package, lalu ambil menu atau tools dari Twitter. Nah, ini saudara install, akan otomatis klik saja nanti dia akan menginstal sendiri. Jadi begitulah canggihnya teknologi. Jadi software R ini bukan hanya untuk statistik hitung-hitungan murni, tapi juga untuk kegiatan-kegiatan seperti yang dapat mendukung riset-riset di bidang sosial dan riset-riset di bidang agama itu menjadi lebih menarik dan lebih dapat diterima oleh khalayak ramai. Nah, setelah kita install Twitter, tentu ada beberapa informasi tambahan nanti yang harus saudara lanjutkan. Di antaranya adalah mendapatkan API key, API secret, access token secret, dan seterusnya. Lalu hal ini dapat saudara pelajari secara manual atau secara otodidak melalui berbagai sumber. Dan insya Allah nanti kita akan coba ungkap lagi dengan secara serius melalui praktikum bagaimana menggunakan Twitter ini dalam R untuk melaksanakan sentimen analisis. Nah, setelah ini saudara install, saudara dapatkan API key, API secret, access token secret, dan seterusnya, maka barulah dapat digunakan untuk mengambil data-data yang seperti kita sebutkan sebelumnya, mungkin sebanyak 10.000 Twitter, 1.000 kalau pada penelitian ini kita cukup menggunakan 1.500 cuitan di Twitter yang tentang membahas masalah poligami. Nah, ini tentang software R yang kita gunakan untuk mengambil data dan mengekstrak data. Nah, setelah kita lakukan software R ini, kita install, kita lakukan beberapa paket yang diinginkan seperti word cloud dan seterusnya, TM untuk menghaluskan atau membersihkan data dan seterusnya, kita akan coba lihat bagaimana dari 1.500 Twitter tadi, bahasa-bahasa atau kata-kata yang sering muncul dalam 1.500 data cuitan tadi akan dianalis menggunakan word cloud. Artinya semakin besar kata-katanya, maka itu adalah kata-kata yang sering digunakan. Seperti kata-kata poligami, otomatis dia itu memang sering dibicarakan, makanya dia paling besar. Terus ada kata jilbab, kata-kata Islam, dan seterusnya. Itu merupakan memang hal-hal yang berhubungan dengan poligami sendiri dan dilarang, dihujat, dan seterusnya. Jadi semakin besar kata dalam word cloud ini, artinya bahwa inilah kata-kata yang sering digunakan oleh 1.500 cuitan tadi. Nah, analisis seperti ini hanya bisa dilakukan oleh R tadi yang telah kita install produk atau paket Twitternya tadi. Nah, ini akan bisa otomatis nanti akan dikeluarkan. Lalu kita akan kumpulkan data-data yang banyak seperti apa dalam bentuk tabel. Ini kita lihat kata-kata poligami itu lebih dari 700 orang mengungkapkan dan seterusnya. Ada kata-kata mau, kata-kata anak, dan kata-kata yang tidak penting ini bisa dihapuskan sebenarnya. Kata-kata yang tidak itu bisa dihapuskan. Nah, ini disebut dengan word frequency count histogram. Jadi kata-kata yang dimunculkan oleh 1.500
cuitan Twitter itu dianalisa per kata. Lalu dengan menggunakan sentimen analisis tadi, maka sentimen analisis tadi akan secara otomatis dia memberikan nilai skor. Ada nilai skor negatif, ada nilai skor 0, dan nilai skor 1. Nilai skor negatif artinya bahwa poligami itu memang negatif di tengah masyarakat kita. Kalau dia positif, dia memang positif. Kalau dia 0, menunjukkan bahwa biasa-biasa saja, netral-netral saja isu-isu poligami tadi. Jadi kalau kita lihat jumlah tweet ini kan 1.500, itu didominasi oleh 1.429 memberikan skor 0. Artinya ya, isu poligami itu nggak ada apa-apanya, netral saja orang, bukan hal yang positif, bukan hal yang negatif kok di tengah masyarakat Indonesia ternyata. Jadi kalau kita lihat isu-isu yang berkembang dari hasil penelitian ini, bahwa memang diterima masuk akal, poligami itu nggak apa-apa lagi. Udah banyak yang melakukannya, ustadz-ustadz, pegawai negeri, swasta, itu tidak jadi masalah. Malahan beberapa negara tertentu malahan sudah memberikan bantuan. Mana yang melakukan poligami akan dibantu pembiayaan dan seterusnya. Hasilnya artinya bahwa hasil riset ini relevan berhubungan dengan hal-hal yang terjadi pada masa sekarang. Nah, tentu bagaimana isunya bahwa sentimen analisis ini bisa memberikan nilai positif negatif. Nah, pada dasarnya itu pemberian nilai isu negatif, isu skor negatif, skor positif itu terletak kuncinya pada kamus. Nah, ternyata dalam isu sentimen analisis ini ada beberapa kamus khusus untuk kata-kata positif. Siapa mengeluarkan kata-kata positif ini? Para ahli. Jadi kalau kita lihat postek ini ada di dunia maya itu ada kamusnya gitu. Silakan cari di Google searching. Ada kamus yang mengeluarkan kata-kata positif dan ini akan berkembang terus. Nah, pada tahun 2019 masih 1.473 kata yang mereka kelompokkan sebagai suatu kelompok kata-kata yang bernotasi positif. Nah, ini dia di antaranya seperti ini. Lalu juga ada kata-kata negatif. Nah, negatif teks ini juga sebanyak 2.960 ini pada tahun 2019. Nah, 2021 sekarang saya yakin lebih banyak lagi kata-kata yang telah digunakan oleh sentimen analisis tadi untuk secara otomatis dengan menggunakan ya kecerdasan buatan mereka, mungkin dengan menggunakan artificial intelligence yang ada pada konsep sentimen analisis ini, mereka memutuskan sendiri, membandingkan sendiri gitu. Di sini ada 2.960 item atau kata-kata yang menunjukkan dalam arti kata negatif. Nah, jadi dari kata-kata positif, negatif akan mereka dengan kecerdasan buatan yang ada pada program sentimen analisis ini, mereka akan analisis sendiri, lalu akan mereka putuskan sendiri bagaimana konsekuensi dari 1.500 cuitan tadi, apakah banyak yang negatif, positif, atau bernilai 0. Nah, lalu dari akhir cerita riset artikel ini dapat kita lihat bahwa yang warna hijau ini itu menunjukkan netral, yang merah dan hijau, yang biru ini yang biru adalah positif, yang merah adalah negatif. Jadi secara dominan dapat dinyatakan bahwa itu sebagian besar dari cuitan yang diberikan tadi atau sebesar 1.400 lebih tadi menyatakan bahwa itu hal yang netral saja, hal-hal biasa saja. Jadi kalau kita lihat conclusionnya, polygamy is not common thing in Indonesia cultures. And even my people support this case, despite some people also revolt that. Moreover, these people have studied sentiment analysis in public about polygamy and its use three sentiment score, positive, negative, and neutral. In conclusion, this analysis has shown the present polygamy is normal thing in Indonesia. It's normal thing in Indonesia.
As has been said above, the sentiment analysis score neutral is more dominant than sentiment analysis score positif or negatif. Jadi jelas sekali conclusion yang diberikan oleh riset artikel yang kita lakukan ini. Nah, jadi kalau begitu, kita sudah melihat bahwa begitu menariknya isu-isu sosial atau isu-isu agama itu jika dilakukan pembahasan dengan menggunakan kaidah sentimen analisis. Begitu banyak isu-isu sosial atau agama ini yang bisa kita lakukan. Mungkin isu teroris misalnya, kita akan melihat seperti apa betul teroris di Indonesia ini jika kita nilai dari perbincangan Twitter, atau kita mencoba membandingkan isu-isu lain mungkin yang cukup apa kita katakan isu-isu yang cukup strategis atau isu-isu yang cukup membuat penelitian ini menjadi menarik. Mungkin seperti isu bagaimana penerimaan Islam di luar negeri sana. Apakah mereka masih fobia terhadap Islam atau biasa-biasa saja atau negatif, itu bisa dilakukan dengan menggunakan sentimen analisis. Yang mana kita telah, insya Allah kita dari Departemen Matematika Winsuska nanti akan melaksanakan silaturahmi akademik bersama Rektor Winsuska Jilid 2 untuk membahas ini. Kita akan melihat, memantau bagaimana Islam saat sekarang ini dapat diterima oleh orang asing atau orang luar sana dan orang Indonesia sendiri, bagaimana tanggapan mereka tentang Islam. Insyaallah kita akan laksanakan nanti dalam waktu yang dekat. Jadi kalau begitu, isu-isu agama yang selama ini mungkin susah untuk terbit di jurnal internasional bereputasi atau berindeks tadi, mungkin bahasannya itu mungkin susah untuk dipahami oleh orang-orang sains, di mana kita tahu bahwa jurnal-jurnal bereputasi ini banyak dikuasai oleh orang-orang sains. Dengan adanya sentimen analisis ini, maka isu-isu agama tadi mungkin agak lebih sedikit menarik tampilannya pastinya, hasil analisanya tentunya, sehingga dapat diterima dengan baik oleh jurnal-jurnal bereputasi. Nah, tentu saja ini memerlukan pengalaman, kesabaran yang tinggi untuk menunggu kapan dia akan terbit. Karena tentu banyak proses yang dipertanyakan. Seperti dari yang kita bahas, berarti kita bahas tentang isu ini. Kalau saudara mau lihat apa yang kita lakukan, nah ini seperti ini. Data mining applied about polygamy using sentiment analysis on Twitter Indonesia Perception. Kita, saudara dapat lihat itu prosesnya dari 2 Maret 2020, baru diterima pada 19 Juni 2021. Artinya 1 tahun lebih kita membahas isu-isu ini sehingga baru dapat meyakinkan penerbit jurnal itu sendiri. Di mana penelitian ini itu kolaborasi antara orang-orang fakultas agama dengan orang-orang sains dan orang-orang IT. Seperti ketua peneliti ini Hertina, ini merupakan ibu yang doktor di bidang agama, di bidang syariah, memang ahli poligami. Sedangkan Muhammad Lutfi Hamzah ini orang IT. Nah, sedangkan saya Radu Yendra orang statistik. Begitu lamanya proses untuk dapat terbit dalam suatu riset artikel yang bereputasi, internasional bereputasi ini. Dapat saudara bayangkan prosesnya dari Maret 2020 hingga Juni 2021. 1 tahun lebih kita berjuang baru dapat terbit dengan baik. Nah, apa yang kita ingin sampaikan bahwa tidak ada kata yang tidak mungkin untuk berbagai bidang ilmu pengetahuan.
untuk dapat terbit di jurnal yang bereputasi, jurnal internasional bereputasi, jika kita lakukan secara bersama-sama, secara berkolaborasi tentunya. Insya Allah ke depannya semakin banyak yang dapat kita kolaborasikan dengan menggunakan semakin banyak isu-isu agama dan sosial ini yang kita sentuh dengan menggunakan isu-isu dalam bidang sains, tentu akan mudah bagi kita untuk memperbanyak dari riset-riset artikel yang berbau agama dan sosial untuk dapat terbit di jurnal internasional bereputasi. Saya rasa tunggu pembahasan berikutnya. Kita akan melaksanakan praktikum nantinya, bagaimana tentunya menggunakan R yang telah kita install Twitter tadi untuk menghasilkan riset seperti yang telah kita lakukan sebelumnya atau yang pada kita bahas pada saat ini. Saya rasa perbincangan pada hari ini sangat menarik, bedah riset artikel yang sangat menarik tentunya. Kita akan jumpa lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Pastikan saudara selalu mematuhi protokol kesehatan. Pastikan jangan lupa memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Kalau perlu, tinggallah di rumah, stay at home jika memang tidak memerlukan sesuatu yang penting untuk keluar. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.